Dalam ilmu psikologi, orang yang cemburu berlebihan itu disebut dengan Othello syndrome. Othello syndrome ini adalah penyakit psikologis, penyakit kejiwaan ketika seseorang terlalu curiga, terlalu bersuuzon dengan pasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, pada kajian pernikahan kali ini kita akan membahas tentang kecemburuan dalam rumah tangga. Di dalam sebuah rumah tangga biasa ada kecemburuan. Seorang istri yang cemburu jika suaminya dekat dengan perempuan lain, atau seorang laki-laki yang cemburu ketika dia melihat istrinya akrab dengan laki-laki lain. Ini adalah hal yang manusiawi. Di dalam ilmu psikologi, cemburu itu adalah insting alami manusia yang dirasakannya ketika timbul sesuatu yang ia anggap sebagai ancaman terhadap keberadaan dirinya. Nah, jadi cemburu ini adalah hal yang lumrah dalam suatu atau sebuah rumah tangga. Bahkan cemburu itu adalah bukti rasa cinta kita terhadap pasangan. Rasa cinta, rasa sayang, rasa peduli itu memunculkan sifat cemburu atau rasa cemburu dalam hati kita. Cemburu yang pas, yang proporsional, itu justru baik untuk rumah tangga. Justru pasangan suami istri yang tidak cemburu terhadap pasangannya, ini yang harus dicurigai, berarti dia tidak peduli lagi, tidak sayang lagi, tidak cinta lagi terhadap pasangannya. Nah, setiap rumah tangga pasti mengalami hal-hal seperti ini, tergantung besar atau kecilnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, kita melihat dari sirah Rasulullah SAW, dalam rumah tangga Rasulullah sendiri itu tidak luput dari namanya kecemburuan. Ada banyak hadis mengisahkan, menyebutkan tentang bagaimana istri-istri Rasulullah mengalami kecemburuan satu sama lain. Yang pertama, saya akan menyampaikan kepada kita semua kisah dalam hadis riwayat Bukhari dan dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Di situ dikisahkan, suatu hari Rasulullah SAW ketika berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha berkumpul dengan para sahabat. Ketika itu tiba-tiba datang seorang pembantu membawa sepiring makanan. Ternyata makanan itu yang mengantarkan adalah istri Rasulullah yang lain, yang dalam riwayat Ibnu Hajar disebutkan bernama Zainab bin Jahsy. Nah, Zainab menyuruh pembantu mengirim sepiring makanan ke rumah Aisyah untuk Rasulullah. Ketika Aisyah tahu pada hari gilirannya Zainab mengirim makanan untuk Rasulullah, timbullah rasa cemburu di dalam hatinya. Dan kecemburuan itu ia ungkapkan dengan memukul tangan pembantu tersebut hingga makanan tadi tumpah dan piring tadi menjadi pecah. Apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah SAW datang menghampiri ketika mendengar ada suara sesuatu yang pecah. Rasulullah ke belakang. Lalu kata Rasulullah kepada Aisyah, "Hai Aisyah, engkau ganti piring Zainab." Kemudian Rasulullah kembali kepada para sahabatnya, lalu beliau berkata kepada para sahabat yang melihat peristiwa itu, "Gharrat ummuka, ibu kalian telah cemburu," kata Rasulullah. Nah, ini ada ibrah atau pelajaran akhlak yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, biasa seorang istri itu cemburu kepada suaminya, dan cara mengekspresikan cemburu itu berbeda-beda. Ada yang perempuan itu ngambek seharian, tidak mau berbicara. Ada yang melakukan tindakan keras seperti memecahkan piring dan sebagainya. Nah, seorang suami yang bijak, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, justru ia tidak marah dan menasihati Aisyah dengan lembut supaya mengganti piring yang ia pecahkan tersebut. Yang kedua, bagaimana luar biasanya manajemen emosi Rasulullah, bahwa Aisyah memecahkan itu ketika ada tamu di rumahnya. Dan para sahabat melihat peristiwa itu. Kalau laki-laki kebanyakan dia akan marah, kena harga dirinya karena istrinya melakukan itu
lepas ketika ada tamu di rumah. Tapi Rasulullah tidak tersinggung harga dirinya, tidak marah. Justru beliau menunjukkan akhlak yang baik dengan mengatakan kepada para sahabat, gharats ummuka, ibu kalian telah cemburu. Masya Allah, ini pelajaran bagi para suami, bagaimana kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah ketika istri cemburu atau marah. Sebagai bukti cintanya kepada suami, justru suami menunjukkan akhlak yang baik kepada istrinya dengan tidak membalas kemarahannya itu dengan kemarahan yang sama, tapi justru ia redam dengan penuh kesabaran. Subhanallah. Jadi ini dari kisah Rasulullah SAW bisa kita ambil pelajaran bahwa biasa kecemburuan itu ada dalam rumah tangga. Ya, justru kalau rumah tangga yang tidak ada cemburu sama sekali, justru itu adalah rumah tangga yang tidak sehat. Ya, diragukan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri dalam rumah tangga tersebut. Misalnya, seorang istri ketika melihat suaminya ya bertelpon-telponan dengan perempuan lawan jenisnya dengan kata-kata mesra, dia santai saja, tidak marah. Ini justru adalah sesuatu yang salah menurut Islam. Atau seorang suami ketika istrinya berjumpa dengan laki-laki asing, bersalaman, ngobrol, ketawa-ketawa, justru dia anggap itu sebagai hal-hal yang biasa. Justru ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW sangat mengecam orang-orang yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarganya. Apa kata Rasulullah? Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia yang Allah haramkan kepada mereka surga nanti di akhirat. Siapa saja? Yang pertama ada mudminul khamri, orang yang pecandu minuman keras, pecandu narkoba, sesuatu yang memabukkan, ia nikmati dengan santai. Ini Allah haramkan surga baginya. Yang kedua ada wal'akku, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ia mengabaikan kedua orang tuanya. Yang ketiga kata Rasulullah, waddayus alladhi yukirru fi ahlihil khubsah, adalah seorang laki-laki yang dayus, yang membiarkan kerusakan, kemaksiatan terjadi di tengah keluarganya. Jadi orang yang diharapkan oleh Allah masuk surga, salah satunya adalah dayus. Apa itu dayus, wahai kaum muslimin? Seorang laki-laki yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya. Ketika istrinya keluar rumah pakai baju kaos ketat, dia santai saja. Istrinya pergi ke pasar pakai celana pendek, tak pakai hijab, dia santai saja dengan alasan saya ini suami modern, suami yang moderat, suami yang berpikiran maju dan terbuka. Ia tidak merasa cemburu ketika istrinya keluar tanpa hijab, hanya memakai pakaian ala kadarnya. Kata Rasulullah, laki-laki ini adalah dayus alladzi yukirru fi ahli al-khubsah, karena dia membiarkan, meridai, menganggap biasa kerusakan terjadi di tengah keluarganya. Nauzubillah min zalik. Jadi saudaraku yang berbahagia, ya tidak masalah ada cemburu dalam rumah tangga. Yang penting cemburu itu proporsional, tidak atau bukan cemburu yang merusak, yang membahayakan pasangan. Karena ada cemburu itu yang di dalam Islam dianggap tercelah. Seperti apa? Ketika kita selalu suuzon dengan pasangan, pasangan pergi keluar bekerja dicurigai berjumpa dengan cewek lain. Misal suami pergi melayat, suami pergi bertakziah, suami pergi berziarah ke pemakaman dan sebagainya, tapi dicurigai juga pasti pergi ke tempat perempuan lain. Nah, ini berlebihan dan tidak baik. Bahkan dalam ilmu psikologi, orang yang cemburu berlebihan itu disebut dengan Othello syndrome. Othello syndrome ini adalah penyakit psikologis, penyakit kejiwaan ketika seseorang terlalu curiga, terlalu bersuuzon dengan pasangannya. Handphone suaminya, handphone istrinya, passwordnya dia yang pegang, kemudian media sosialnya dicek satu persatu, kemudian semua barang-barang pasangannya dicek, apakah ada hadiah dari lawan jenis dan sebagainya. Kalau berlebihan seperti ini justru tidak sehat menurut Islam. Tapi ini adalah penyakit yang mana penyakit ini bisa merusak keutuhan rumah tangga. Jadi saudaraku yang berbahagia, silakan Anda cemburu dengan pasangan, karena cemburu itu adalah baik, tapi tetap pada tataran
atau tetap pada porsi yang proporsional, jangan sampai merusak rumah tangga, karena cemburu yang sehat itu adalah bumbu-bumbu dalam rumah tangga, sedangkan cemburu yang berlebihan justru itu merusak rumah tangga dan datangnya dari syaitan yang ingin merusak rumah tangga kita. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.